Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita syukuri atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Anak-anakku sekalian, semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya berbahagia. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Meskipun dalam kondisi yang terbatas seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat, tetap harus menjaga kesehatan melalui kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar. Jadikan mencuci tangan sebagai kebiasaan yang baik sehari-hari. Bagi umat muslim, dengan berwudu juga menjadi cara yang baik dalam menjaga kebersihan. Sembari saya ingatkan, persiapkan alat tulis dan kelengkapan belajarnya ya. Apabila nanti ada hal-hal yang penting, bisa kalian catat. Dan apabila ada yang kurang dipahami, bisa juga kalian tanyakan kepada saya. Bagaimana? Semakin siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa yang utama, yaitu hendaknya kita berdoa. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Anak-anakku, di bab 8 ini, materi yang kita fokuskan yaitu tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan terakhir yaitu materi tentang hukum Boyle. Tekanan hidrostatis. Pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan bergantung kepada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis atau hidrostatik hanya berlaku pada zat cair yang tidak bergerak, sedangkan tekanan zat cair yang bergerak akan dipelajari lebih lanjut dalam mekanika fluida. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P yaitu tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter persegi, Rho massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi, satuannya meter per detik kuadrat, dan H kedalaman atau ketinggian, satuannya meter. Selanjutnya, bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah dua atau lebih bejana yang bagian bawahnya berhubungan satu dengan lainnya. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair, permukaan zat cair pada setiap bejana selalu terletak pada satu bidang datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Hukum bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan menyatakan bila bejana-bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama, maka dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Aplikasi atau alat-alat yang menggunakan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari
Di antaranya yaitu teko atau termos, water pass, tandon air, dan selang bangunan. Hukum Pascal, pengertian. Hukum Pascal adalah keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida jenis zat cair. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan sekali lagi baik-baik ya. Aplikasi hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, tensimeter, piston hidrolik, dan mesin pengangkat mobil hidrolik. Selanjutnya, hukum Archimedes. Pengertian: hukum Archimedes menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Besarnya gaya ke atas tersebut sering dinamakan gaya Archimedes. Hukum Archimedes adalah besarnya gaya angkat zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda, ditemukan oleh ilmuwan bernama Archimedes. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Archimedes terjadi pada peristiwa yang pertama, mengapung. Terjadi apabila massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Lalu pada peristiwa melayang, di mana massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Lalu terjadi lagi pada peristiwa tenggelam, di mana massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Silakan kalian simak baik-baik dari ketiga peristiwa ini, karena ketiga peristiwa ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hukum Boyle. Hukum Boyle mendeskripsikan kebalikan hubungan proporsi antara tekanan dan volume udara jika suhu dijaga tetap atau konstan dalam keadaan sistem tertutup, di mana proses pada suhu konstan disebut proses isotermis. Hukum Boyle berbunyi, apabila suhu gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Untuk rumus bisa kalian lihat pada gambar tersebut, dan akan kita dalami pada pertemuan berikutnya nanti ya. Aplikasi hukum Boyle yaitu pompa sepeda, pompa air, dan alat
suntik. Demikian anak-anakku, mohon bisa kalian pahami baik-baik dan semoga bisa dipahami. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.